Itu gimana solusinya? Ya solusinya kembali lagi ke selera ya teman-teman. Karena ada sih sebagian itu ada yang memang golok itu yang penting bisa buat tulang, bisa buat kayu. Nah, kalau masalah kenyamanan ya gampang lah, nomor sekian gitu. Ada juga yang memang yang penting yang nyaman, yang enak digunakan gitu. Yaitu tadi ya, kembali lagi ke selera. Dan juga ada sering kita dengar spek tebas. Ada nih spek tebas bisa buat sembelih dan juga bisa buat tebas. Itu kalau pendapat saya sih kurang gimana ya, kurang setuju itu kalau saya pribadi ya. Karena gini teman-teman, kita sharing aja nih, untuk suatu bilah ataupun golok sembelih itu dibuat tipis, flat, itu tujuannya buat mencari ketajaman yang maksimal, memudahkan saat pemotongan. Jadi kalau ada yang bilang golok tebas bisa buat tebas dan sembelih juga, itu bagaimana speknya gitu loh. Mau kalau buat tebas bisa buat sembelih, mau berapa kali kita ngedorongnya gitu loh. Tapi ya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedulur, gimana kabarnya? Jadi pagi ini kita review kembali nih. Ada 8 piece yang akan kita reviewkan. 7 diantaranya punya customer baru nih dari Bali. Nah ini teman-teman, luar biasa sekali nih, full snorkeling. Nah, mengenai speknya silahkan disimak, nanti akan kita reviewkan. Ini ya teman-teman, kalau ganteng-ganteng eram kilur lur. Desain terbaru golok cacak tulang spesial full tang. Nah ini teman-teman, sing poler juga ganteng eram nih. Jos pokoknya. Pak, goloknya sudah selesai. Kemudian untuk hasilnya seperti ini. Ini terima kasih ini untuk Bapak Made nih, salah satu customer baru yang memesan langsung 7 teman-teman. Terima kasih kepercayaannya. Nah untuk tampak luar ini seperti biasa full snorkeling dengan ini spesial full tank. Jadi ke-7 pesanannya itu semua model full tank dengan ukuran yang sama. 2 diantaranya material baja bohler. Nah kita cek nih untuk bilahnya. Untuk yang ini material per ini teman-teman. Jadi panjang 30 cm, ketebalan kisaran 5 sampai 6, terlebarnya kisaran 5 cm ini. Full tank. Desainnya ini cakep nih. Nah ini. Jadi beliau ini minta dibuatkan seperti ini. Nah ini kita tes dulu nih ketajamannya. Jos gandos. Untuk speknya ini spek cacak tulang ini teman-teman, tebal, tapi untuk di plastik sudah bisa. Kemudian untuk ini yang 2 ini yang bohler. Nah ini yang bohler teman-teman. Nah ini hampir sama. Nah ini. Nah kalau ini bohler, yang ini bahan per. Nah ini teman-teman, cakep nih, keduanya juga keren, cakep. Ini cacak tulang. Kita tes juga tajamannya. Masya Allah sudah oke banget. Kemudian kalau di kertas gimana? Kalau di kertas itu sudah sangat encer banget, karena kan ketajaman kertas itu ketajaman yang paling standar itu. Nah ini tuh, sangat mudah sekali, baik material bohler ataupun bahan per. Nah ini. Nah balik lagi nih, jadi gini teman-teman, beliau ini minta dibikinkan, Mas tolong bikinkan saya golok cacak tulang yang bisa buat kayu ataupun bambu dan untuk tulang juga. Nah jadi gini, kita bikinkan hasilnya seperti ini. Untuk setelannya seperti apa? Setelannya seperti biasanya. Untuk mata bilahnya spek cacak tulang itu sedikit tebal, ataupun bevel, ataupun bahasa Jawanya menggusi lur, menggusi. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya kalau untuk cacak tulang yang mana digunakan untuk tebas berat atau ketemu dengan benturan yang keras, itu bilah aman. Nah
Kemudian gini, menjawab sekaligus nih teman-teman mengenai, Mas, bisa nggak tolong buatkan saya golok cacak tulang, bisa buat tebas, bisa buat sembelih. Nah itu nggak tahu gitu gimana cara membikinkannya. Yang jelas ini cacak tulang bisa buat kayu, bisa buat cacak. Ini kita praktekkan saja nih, tuh. Teman-teman. Nah, ini. Nggak lupa juga punya Bapak Warman di Jakarta Pusat. Nah, ini kita contohkan aja nanti ini. Nah, ini. Kemudian gini, kalau masalah bisa nggak spek cacak tulang buat tebas? Bisa. Nah, kita contohkan aja nih. Ini ada bambu, teman-teman. Kebetulan untuk tulangnya udah habis semua kemarin. Nah, ini kita tes aja nih. Untuk masalah tuanya nggak ini cukup tua, dan ini ada kebetulan ada sisa bekas tangga ini, teman. Jadi diameternya cukup besar. Cukup tua. Adanya seperti ini, teman-teman. Nah, perhatikan nih, ini golok cacak tulang. Yuk. Aduh, jadi gini. Kalau kita cek dulu nih bilahnya. Bilah aman, teman-teman. Nah, aman ya. Nah, kalau dibilang ini golok nggak tajam, sudah kita tes tadi di plastik itu tajam. Nah, jadi apa sih yang membuat dia ini sulit untuk apa ya? Untuk mudah menebas bambu, karena mata bilahnya tebal. Kemudian kalau untuk cacak tulang, ya itulah fungsinya gitu kan, dibuat sedikit tebal. Kalau masalah bisa. Nah, kita sekarang cek untuk yang memang golok difungsikan untuk tebas. Nah, ini. Apa bedanya? Bedanya di mata bilahnya itu nggak setebal cacak tulang. Nah, kemudian kalau buat golok tebas dibuat cacak tulang gimana? Ada resiko kegompalan, yaitu karena memang setelan mata bilah bukan diperuntukkan untuk tulang. Nah, kita tes nih sekarang yang memang untuk tebas. Kelihatan nggak loh? Kalau mau yang lebih mudah, itu pakailah bambu yang basah, teman-teman. Ini lagi tua-tuanya, kemudian apa alot-alotnya ini. Kita cek bilahnya aman ya, teman-teman. Nah, ini. Kalau untuk di video, mungkin teman-teman bisa lebih tahu lah membedakan mana yang lebih enak untuk kedua golok ini. Nah, ini yang difungsikan untuk tulang dan kayu dan bambu. Ini yang memang disetel khusus untuk kayu. Nah, kita contohkan di kayu. Kelihatan meleset karena apa? Karena itu bilahnya tebal, teman-teman.
Nah, jadi kedua golok ini sudah kita tes, kita praktekkan. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan juga mana sih yang lebih enak untuk tepat digunakan buat tebas. Jadi artinya kalau pendapat saya, memang suatu bilah itu fungsinya masing-masing. Kalau golok cacak tulang ya buat tebas gimana? Bisa, tapi tentunya kurang nyaman. Kalau untuk golok golok buat tebas ya memang itulah fungsinya. Kalau mau buat tulang ada resiko gompal karena memang setelan bilahnya beda-beda. Kemudian kalau untuk teman-teman yang minta dibuatkan golok cacak tulang, bisa buat tebas, bisa buat sembelih, itu mungkin kita belum bisa ya lur. Mungkin hanya bisanya membuatkan cacak tulang dan juga bisa buat tebas. Tentu tadi sudah kita lihat ya lur, kita praktekkan. Terus kalau mau cari kenyamanan atau cari yang mana yang nyaman, itu gimana solusinya? Ya solusinya kembali lagi ke selera ya teman-teman. Karena ada sih sebagian itu ada yang memang golok itu yang penting bisa buat tulang, bisa buat kayu. Nah, kalau masalah kenyamanan ya gampang lah, nomor sekian gitu. Ada juga yang memang yang penting yang nyaman, yang enak digunakan gitu. Yaitu tadi ya kembali lagi ke selera. Dan juga ada sering kita dengar spek tebas. Ada nih spek tebas bisa buat sembelih dan juga bisa buat tebas. Itu kalau pendapat saya sih kurang gimana ya, kurang setuju itu kalau saya pribadi ya. Karena gini teman-teman, kita sharing aja nih, untuk suatu bilah ataupun golok sembelih itu dibuat tipis, flat, itu tujuannya buat mencari ketajaman yang maksimal, memudahkan saat pemotongan. Jadi kalau ada yang bilang golok tebas bisa buat tebas dan sembelih juga, itu bagaimana speknya gitu loh. Mau kalau buat tebas bisa buat sembelih, mau berapa kali kita ngedorongnya gitu loh. Tapi ya tetap itu kalau pendapat saya seperti itu. Jadi tetap satu fungsi, satu bilah saja. Kalau mau teman-teman buat sembelih cacak tulang dan tebas, itu kita sepertinya belum bisa membuatkan ini. Sekalipun bisa, khawatirnya nanti ketika praktek di lapangan atau teman-teman coba, ketika sudah sampai itu hasilnya atau rasanya kurang maksimal, nanti akhirnya berpendapatan goloknya yang kurang bagus, padahal kitanya sendiri yang salah memesannya loh. Nah gitu. Oke, semoga yang sedikit ini menjadi bermanfaat, dan mungkin dalam penyampaian ada banyak kekeliruan atau kesalahan bisa dikoreksi, ditambahkan di kolom komentar ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos gandos iki lur modeli. Ganteng.